Saya ngomong begini Pak, ini kalau ada yang membuat dengan prompter yang berbeda, itu suara saya muncul Pak. Jadi itu, entah tiba-tiba menghujat siapa, tiba-tiba menarasikan apa. Teman-teman Komisi 13, Pak Dirjen dan jajarannya, ini pagi diskusi kita bicara masa depan ini kita Pak. Yang kalau kata Pak Mafirion tadi sudah ketinggalan bertahun-tahun. Bicara AI ini kita seperti membicarakan sesuatu yang selalu ketinggalan Pak. Ya baik dari regulasi, baik dari literasi maupun sosialisasinya Pak. Karena banyak sekarang pertengkaran di masyarakat karena ketidaktahuan mereka tentang ini barang. Banyak orang kemudian menganggap bahwa itu produk yang sebenarnya. Contoh kasus kemarin yang sedang berseteru Pak Hercules dengan Ahmad Bahar misalnya. Itu berawal dari yang satu mengatakan itu AI, yang satu tidak paham apakah itu AI atau tidak. Kemudian kemarin siapa lagi itu tokoh-tokoh kita, dan ini bisa menjadi alat provokasi Pak. Ini saya belum bicara soal nanti kekayaan intelektual ya. Ini dampak AI-nya dulu nih. Nah di satu sisi kita kurang memberi literasi kepada publik bahwa ini ada makhluk digital yang namanya AI yang dia bisa melakukan apa saja. Saya ngomong begini Pak, ini kalau ada yang membuat dengan prompter yang berbeda, itu suara saya muncul Pak. Jadi itu, entah tiba-tiba menghujat siapa, tiba-tiba menarasikan apa. Nah ini kan perlu juga menurut saya ya, kita membangun kesadaran publik bahwa ini ada sesuatu yang kita harus antisipasi. Satu. Yang kedua Pak, saya melihat urusan AI ini bukan sekedar urusan Dirjen KI, tapi ini udah lintas sektor. Di situ ada Komdigi, iya kan? Kalau Komdigi punya kebijakan tentang pembatasan media sosial, pembatasan source itu, selesai juga Pak. Iya kan? Cina nutup Google selesai. Dia punya aplikasi sendiri untuk itu. Nah, apakah ini sudah terkomunikasi dengan kementerian atau stakeholder terkait untuk mengatasi masalah ini? Karena yang tadi Pak Dirjen sampaikan, ini kan hanya memblokir 1000 sekian DNS-nya itu gitu ya. Tapi kan pasti minorinya ada Pak, itu muncul lagi pasti Pak yang kayak begitu. Tidak pada akar masalahnya gitu loh. Ya dihapus sekarang, di take down, ya nggak usah nunggu 1 hari, berapa jam udah muncul lagi nanti itu. Gitu. Nah itu kan kita akan kelelahan Pak untuk ngurusin hal yang tidak pada akar masalahnya. Jadi menurut saya urusan ini memang nggak bisa sendirian Pak Dirjen, karena sifatnya Pak Dirjen KI ini kan dalam konteks pencatatan terhadap sebuah produk. Ya tadi Pak pimpinan saya ini di Pansus Desain Industri, saya bahkan terpikir Pak, di satu sisi kita Pansus ada Desain Industri, kita juga sedang mengerjakan RUU perubahan hak cipta, revisi undang-undang hak cipta, ya kemudian kita masih punya merek, kita punya paten. Saya terbayang ini harusnya dikodifikasi dalam satu undang-undang. Jadi ada merek, ada paten, ada desain industri, ada hak cipta. Harusnya dikodifikasi nih jadi satu undang-undang gitu, nanti di dalamnya ada itu semua gitu.
Ini ngomongnya beda-beda nanti Pak. Ini hak cipta ini desain industri ini. Ujung-ujungnya sebenarnya sama. Artinya kita bisa satu inilah, itu satu tarikan nafas lah. Ya, itu intellectual property gitu. Itu sesuatu yang harus dilindungi gitu. Nah, ini menjadi catatan penting buat Pak Dirjen gitu ya, untuk bisa berkoordinasi Pak dengan seluruh perangkat. Saya melihat AI ini ya netral-netral saja, tergantung bagaimana ini bisa memanfaatkan ya, menggunakan produk ini secara bijak. Ya, kalau Pak Ketua tadi menyinggung soal pendidikan, wah itu memang udah kemana-mana kalau ya ini Pak. Bahkan nggak sedikit anggota atau TA kalau ada nyusun bahan itu nanya ke AI juga. Apa temanya rapat hari ini? Dia cek dulu, cek GPT gitu kan. Gitu. Nah itu nggak bisa dihindari Pak gitu. Temanya soal apa, TA kan kadang juga banyak yang dulu tanya aja GPT. Nanti di feeding ke anggota, Pak tanya ini Pak, ini poin-poinnya ini Pak, ini masalahnya. Dari mana? Ini Pak. Gitu. Bahkan rapat kita ini pun nggak perlu Pak, kalau misalnya kita masukkan semua source-nya itu, mereka berdiskusi sendiri tuh. Yang akan kita tanyakan apa, yang akan dapat jawab apa, itu udah ada nanti. Ya kan Pak? Iya. Jadi RDP bisa digantikan oleh sistem ini Pak. Ya, podcast-podcast pun udah bisa dibikin oleh AI itu. Gitu. Nah, tinggal bagaimana Pak, dalam konteks kekayaan intelektual ini kita bisa lebih antisipatif. Ya, kalau tadi misalnya kita bicara soal ini harus penciptanya ini orang. Saya sepakat. Terus kemudian ada produk sosial gitu ya, yang produk AI itu dianggap sebagai produk publik gitu. Itu nggak boleh diklaim oleh intellectual property seseorang atau badan hukum misalnya. Nah, nanti kalau masuk ke situ artinya harus juga diterjemahkan Pak, lebih didetailkan lagi di dalam regulasinya. Kalau bicara persentase, bicara dominasinya berapa persen ini segala macam. Kayak tadi contoh narasinya itu diakui, tapi videonya, gambar-gambarnya itu tidak bisa diklaim. Kan kira-kira begitu. Ada banyak contohnya. Jadi menurut saya memang Dirjen KI ya yang diberikan mandat untuk mencatat semua produk intellectual property ini ya, ini memang harus lebih antisipatif Pak ya, supaya semua kreativitas itu terjaga. Yang tidak kalah penting Pak, ya tidak kalah penting adalah ini memang ranahnya generasi muda Pak. Ya. Kayak kemarin saya dengan Pak Fran ini ke Semarang ya, ada anak muda tahun lalu itu mendaftarkan desain industri itu 500. Sampai dengan bulan Mei ini sudah 400 produk gitu ya, desain industri. Artinya nanti nutup tahun itu akan bisa lebih banyak lagi. Tapi itu namanya anak muda memang gitu loh. Beda sedikit jeruji aja itu bisa berubah desain industrinya. Nah, dalam konteks AI ini Pak gitu ya, seberapa besar nanti itu poin atau perubahan yang terjadi sehingga ini menjadi sebuah temuan baru. Nah, kira-kira itu Pak nanti untuk diskusi selanjutnya. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.